Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi pada kelas 12 Matematika Kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka kelas 12 yang bab pertama itu transformasi fungsi, dengan tujuan pembelajarannya memahami transformasi pada suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponen. Yang kedua, menentukan transformasi translasi pada suatu fungsi. Dan yang ketiga, menentukan transformasi refleksi pada suatu fungsi, menentukan transformasi dilatasi pada suatu fungsi, kemudian menentukan transformasi rotasi pada suatu fungsi, serta menentukan kombinasi transformasi pada suatu fungsi. Langsung saja. Transformasi fungsi. Transformasi, pengertian dari transformasi sendiri itu perubahan posisi dan atau ukuran suatu objek, baik berupa titik, garis, kurva, ataupun bidang. Dan transformasi fungsi ini juga jenisnya ada bermacam-macam ya. Salah satunya adalah translasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan arah dan jarak tertentu atau biasa disebut dengan pergeseran. Jadi translasi itu pergeseran. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T transformasi A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, atau secara matematis dapat dituliskan seperti ini ya. Kemudian bentuk matriks translasi X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. Hasil transformasi sama dengan titik A-nya plus ditranslasikannya terhadap apa ya. Kemudian translasi AB disebut sebagai komponen translasi. AB-nya itu komponen translasi dengan konstanta A itu pergeseran secara horizontal dan B adalah pergeseran secara vertikal. Itu. Kemudian ada refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan tiap titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin atau pencerminan. Suatu refleksi disimpulkan sebagai M besar A untuk A-nya ini itu sumbu cermin. Sifat refleksi itu ada 3. Yang pertama, jarak titik semula dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan titik bayangan. Yang kedua, garis penghubung dari titik semula dengan titik bayangan bersifat tegak lurus terhadap cermin. Dan yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik semula dengan titik bayangan akan saling sejajar. Kemudian, refleksi itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, titik A-nya itu X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y refleksikan terhadap A ya misalnya, maka akan mendapatkan A aksen, X aksen, Y aksen dengan bentuk matematisnya. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1 plus XY. Dapat dituliskan refleksi dari A, X, Y terhadap sumbu X adalah A aksen, X, min Y. Ya. Kemudian titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan cara matematisnya seperti ini. A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, A aksen, X aksen, Y aksen. Bentuk matriks refleksinya X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 plus XY. Atau dapat dituliskan refleksi dari A, X, Y terhadap sumbu Y adalah A aksen min X, Y. Jadi kalau refleksikannya itu terhadap sumbu X, yang hasil yang negatifnya adalah Y. Tapi jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang negatif adalah min X-nya ya. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak dari titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0, kemudian menghasilkan bayangan di titik X aksen, Y aksen. Maka persamaan umum dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K. Dengan K-nya ini adalah faktor skala ya, sama dengan XY ya.
titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B, kemudian menghasilkan bayangan di titik X aksen, Y aksen, maka persamaan umum dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K, X min A, Y min B plus AB. Kemudian ada rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada suatu daerah dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada suatu bidang ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama ada titik pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut rotasi. Yang ketiga, arah sudut rotasi. Kemudian, jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasinya negatif atau minus alfa. Jika arah rotasi diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut rotasinya positif atau positif alfa ya. Kemudian, jenis rotasi, jika koordinat titik semula A, X, Y akan dirotasikan dengan besar sudut alfa terhadap sudut pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen sama dengan cos A, sin A, min sin A, cos A, cos A, sin A, min sin A ya. X, Y. Jika koordinat titik semula A, X, Y akan dirotasikan dengan besar sudut alfa terhadap pusat A, B akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen sama dengan cos A, sin A, min sin A, cos A, X min A, Y min B sama dengan XY. Perbedaannya di sini ya. Nih. Kemudian kita masuk ke translasi yang pertama. Translasi jika translasi vertikal maka akan menjadi seperti ini ya. Translasi vertikal ke atas. Kemudian translasi vertikal ke bawah. Jika tadi ke atas itu ke bawah maka ke sini ya. Di ke bawah ininya ya. Kemudian dengan definisi 1.1 grafik Y sama dengan fx plus b adalah hasil translasi dari Y sama dengan fx oleh 0 B. Pada translasi Y sama dengan fx plus b berlaku untuk B-nya itu yang lebih besar dari 0, grafik bergeser ke atas. Jika B-nya itu kurang dari 0, maka grafik bergeser ke bawah. Sehingga translasi ini disebut sebagai translasi vertikal ya. Kenapa translasi vertikal? Karena yang ini ya. Kemudian contoh, suatu penawaran masker yang makin meningkat dengan harga tinggi pada masa pandemi COVID-19 dimodelkan dalam bentuk persamaan linier. Persamaan liniernya ini, setelah 8 hari, model grafik tersebut mengalami perubahan dengan perubahan oleh translasi 0,8. Tadi ini sebagai A, ini sebagai B ya. Tentukan hasil bayangan dan grafiknya. Jika dimisalkan harga maskernya itu X dan penawaran maskernya itu Y. Alternatif penyelesaian ada dua cara. Cara yang pertama, ini bentuk persamaan liniernya ya. Maka jika 4Y-nya di sini saja, maka kan kedua 8X dan 16 itu dipindahkan ruasnya ya. 4Y atau 4Y-nya yang dipindah ruaskan. Jadi seperti ini. Kemudian Y sama dengan 8X plus 16 dibagi 4 menghasilkan ini. Kemudian ini kan bisa difaktorkan ya, atau disederhanakan ya. 2X plus 4 kayak gini menjadi Y aksen sama dengan kalikan 2X plus 8 dengan mengalami perubahan berdasarkan definisi yang tadi. Y aksen sama dengan 2X plus 16 nya dari 8 plus 8. Nah kemudian tadi disederhanakan lagi atau faktorkan lagi menjadi seperti ini ya, sehingga translasinya adalah 2X min Y plus 16. 2X min Y plus 16 sama dengan 0. Nah terus jika digambarkan seperti ini ya.
Kemudian lanjut ke translasi horizontal ya. Translasi horizontal seperti ini gambarnya. Kemudian jika translasi horizontal ke kanan maka akan menjadi seperti ini gambarnya. Kemudian jika ke kiri ya seperti ini ya, horizontal. Dengan definisi 1.2 grafik Y sama dengan fx min A adalah hasil translasi dari Y sama dengan fx oleh A0 pada translasi Y sama dengan fx min A berlaku untuk A-nya yang lebih besar dari 0, maka grafik bergeser ke kanan. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafik bergeser ke kiri. Sehingga translasi Y sama dengan fx min A disebut sebagai bentuk translasi horizontal ya, karena A-nya ini ya. Nah, kita langsung ke soal, contoh soal. Diketahui fungsi linearnya ini. Jika fx-nya mengalami pergeseran ke bawah sejauh 4 satuan, maka tentukan hasil translasi fx. Diketahui fungsi linearnya ya. Kemudian y sama dengan 2x plus 3y plus 4. Ya. Y min 3y. 3y-nya pindah luas sama dengan 2x plus 4. Y min 3y maka min 2y. Y sama dengan min x min 2. Dari mana? Dari sini. Y sama dengan 2x plus 4 dibagi min 2. Selain ini. Karena bergeser 4 satuan ke bawah ini ya. Ini 4 satuan ke bawah. Maka Y sama dengan fx plus B. Untuk B-nya itu kan kurang dari 0. Hal ini berarti Y sama dengan min x min 2 min 4. Min x min 6, dari min 2 min 4 ya. Jadi hasil translasinya adalah Y sama dengan min x min 6. Kemudian refleksi ya. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, refleksi vertikal. Refleksi vertikal terhadap sumbu X. Jadi seperti ini gambarnya ya. Kemudian dengan definisinya 1.3 grafik Y sama dengan min if fx adalah hasil refleksi dari Y sama dengan fx terhadap sumbu X. Ini adalah hasil refleksi ini. Contohnya diketahui fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3. Tentukan refleksi terhadap sumbu X. Diketahui fungsi linearnya kan ini, refleksi terhadap sumbu X menggunakan aturan Y sama dengan fx, maka Y-nya sama dengan min fx, maka Y sama dengan min fx ini diminkan ya. Min kali 2x kuadrat min 2x kuadrat, min kali min plus 5x, min kali plus min 3x. Jadi hasil refleksinya adalah Y sama dengan min 2x kuadrat plus 5x min 3. Kemudian ada refleksi horizontal ya, gambarnya ini. Kemudian kita coba lihat definisinya ya. Grafik Y sama dengan f min x adalah hasil refleksi dari Y sama dengan fx terhadap sumbu Y. Nah, contoh soalnya ya. Nih, tentukan refleksi dari Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3 terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Diketahui fungsi linearnya. Refleksi terhadap sumbu X, maka ini akan menjadi ini. Y sama dengan fx akan menjadi Y sama dengan min fx, maka Y sama dengan min fx ini adalah diminkan seperti yang tadi. Min kali 2x kuadrat min 2x kuadrat, min kali min akan menjadi plus 5x, min kali positif 3 akan menjadi min 3. Jadi hasil refleksinya adalah Y sama dengan min 2x kuadrat plus 5x min 3. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y menggunakan aturan Y sama dengan fx, maka Y sama dengan f min x, maka Y sama dengan f min x, Y sama dengan 2 kali min x kuadrat min 5 kali min x plus 3. Min x dikuadratkan menjadi positif x kuadrat ya. Min kali min positif 5x plus 3. Jadi hasil refleksinya adalah Y sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 3. Kemudian dilatasi vertikal ya gambarnya. Kemudian definisinya. Grafik
Y sama dengan K fx adalah hasil dilatasi dari Y sama dengan fx dengan faktor K yang sejajar sumbu Y. Pada Y sama dengan K fx berlaku, ada dua perlakuan ya, atau keberlakuan. Jika K yang lebih besar dari 1, maka grafik Y sama dengan K fx adalah grafik Y sama dengan fx yang diperbesar secara vertikal dengan mengalihkan setiap koordinat Y dengan K. Jika 0 kurang dari K atau K kurang dari 1, jadi nilai K ini berada di antara 0 sampai dengan 1, maka grafik Y sama dengan K fx adalah grafik Y sama dengan fx yang diperkecil secara vertikal dengan mengalihkan setiap koordinat Y dengan K. Kemudian ada dilatasi horizontal. Dengan definisinya, grafik Y sama dengan fkx adalah hasil dilatasi dari Y sama dengan fx dengan faktor K yang sejajar sumbu X. Pada Y sama dengan fkx berlaku jika K yang lebih besar dari 1, maka grafik Y sama dengan fkx adalah grafik Y sama dengan fx yang diperkecil secara horizontal dengan membagi setiap koordinat X dengan K. Jika K-nya itu berada di antara 0 sampai 1, maka grafik Y sama dengan fx adalah grafik Y sama dengan fx yang diperbesar secara horizontal dengan membagi setiap koordinat X dengan K. Kita langsung ke contoh. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 16 min x kuadrat. Gambarlah grafik fungsi berikut berdasarkan Y sama dengan fx. Ya, yang pertama Y sama dengan f2x dan yang kedua adalah Y sama dengan 4fx. Alternatif penyelesaian diketahui fungsi kuadratnya ini. Nah, untuk yang A, untuk Y sama dengan f2x, maka 16 min 2x kuadrat sama dengan 16 min ini dikuadratkan kan akan menjadi 4x kuadrat. 16 min 4x kuadrat. Nah, kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk Y sama dengan 4fx, maka 4 kali 16 min x kuadrat, 4 dikali 16 64, 4 dikali min x kuadrat min 4x kuadrat. Nah, jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Kemudian ada rotasi ya. Dengan definisinya, jika koordinat titik semula A, X, Y akan dirotasikan dengan besar sudut alfa terhadap pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen sama dengan cos A, min sin A, cos A, X, Y dengan catatan arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasinya negatif atau min alfa. Arah rotasi diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut rotasinya positif atau positif alfa. Kemudian contoh soal, diketahui fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 jika fungsi eksponen tersebut dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Tentukan hasil rotasi dan gambar grafiknya. Pembahasan Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 dengan alfanya itu 90 derajat karena arah rotasi searah jarum jam. Jadi sudut rotasinya negatif. Menggunakan definisi yang tadi di sini nih, ini maka X aksen Y aksen sama dengan cos A, sin A, min sin A, cos A sama dengan XY. A nya ini diganti dengan 90 derajat ya. Nah, cos min 90 derajat itu kan 0. Nah, sin min 90 derajat jadi juga min 1. Ini min maka positif 1. Cos min 90 derajat adalah 0 XY. Sehingga X aksen sama dengan 0, X plus Y, Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan min X plus 0, X sama dengan min Y aksen. Dengan demikian, Y sama dengan 2 pangkat X plus 1, substitusikan Y sama dengan X aksen, X sama dengan Y aksen, maka akan menjadi seperti ini, sehingga hasil rotasinya adalah 2 pangkat min Y min 1. Nah, jika digambarkan akan menjadi seperti ini ya. Kemudian lanjut ke kombinasi transformasi fungsi. Kombinasi, nah
Kombinasi transformasi fungsi. Nah, langsung ke contoh soalnya saja ya. Diberikan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat, tentukan hasil akhir translasi setelah diterapkan kombinasi transformasi berikut. Dilatasi yang sejajar sumbu y dengan skala 3, dilanjutkan translasi oleh 1 dan 0, translasi oleh 0 dan 2, kemudian refleksi terhadap sumbu y. Maka jawab diketahui y sama dengan x kuadrat, dilatasi sejajar sumbu y dengan skalanya itu 3. Nah, translasinya 1, 0. Jadi hasil transformasinya adalah y sama dengan 3 kali x min 1 kuadrat. Nah, jika translasinya oleh 0 dan 2 akan menjadi seperti ini ya. Nah, refleksi terhadap sumbu y akan menjadi seperti ini ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai transformasi fungsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.